Apakah orang yang sudah cerai dan pasangan masih hidup boleh menikah lagi? Jangan tanya apakah boleh. Mengapa mencerai? Itu yang ditanya. Mencerai gara-gara engkau tidak senang lalu melawan janji yang sudah di hadapan Tuhan yang ditetapkan. Itu tidak benar. Saya menikah dengan istri saya. Saya tidak akan satu detik dalam hati saya, dalam hidup saya pikir cerai sama dia. Tidak ada itu. Karena itu sudah janji di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana menyesuaikan, bagaimana hidup lebih baik, itu adalah soal yang lain. Tapi tidak boleh ada pikiran cerai. Karena janji kepada Tuhan di dalam kesetiaan yang tekun dan konsisten itu harus ada. Tetapi kalau engkau nikah sama seorang dark Kristen, lalu yang dark Kristen engkau terus injili di dalam pernikahan, tetap tidak mau, sampai mati tidak mau. Akhirnya bilang, bosan. Terus menginjili saya mau cerai, urusan dia. Alkitab mengatakan yang tidak beriman kalau mau pergi, biarlah dia pergi. Jelas, Alkitab itu jelas. Maka orang Kristen tidak boleh mempunyai pikiran cerai dan tidak boleh melaksanakan perceraian. Dan hal ini jangan dipakai untuk pihak lain untuk mempermainkan. Lu kan tidak berani cerai sama saya toh, maka saya bikin susah kamu. Pokoknya lu tidak berani. Nah, ini sangat bisa dipakai oleh setan. Karena konsistensi kesetiaan cerai bukan untuk diperalat oleh orang lain. Ada satu pendeta di Amerika, istrinya rongrong dia. Karena dia tahu, you pendeta, tidak mungkin you ceraikan saya. Terus menerus. Akhirnya pendeta ini marah luar biasa. Kalau begitu, saya mau ceraikan kamu. Dan saya menjadi orang Kristen biasa. Kalau sesudah terjadi begini, baru perempuannya ketakutan, mulai takluk. Nah, saudara-saudara, jangan kita memperalat orang harus setia kepada aku, lalu kita sembarangan. Itu sangat tidak baik. Kita harus belajar bagaimana menghormati orang lain. Kalau dua orang berkelahi, sesudah berkelahi selesai, siapa omong dulu, itu orang rohani lebih baik. Ada perempuan kalau sudah tidak senang sama laki-lakinya, dia mengatakan, mati pun saya mau tidak nyopok, tidak mau bicara, biar dia ngomong dulu. Tidak boleh begitu. Kita mesti belajar memperbaiki. How to make our relationship better, bukan how to worsen it. Segala sesuatu kesulitan, jangan putus harapan. Ada mungkin. Nyatakanlah setiap langkah untuk lebih mungkin menjadikan perubahan itu satu fakta di dalam hidupmu. Perempuan, jangan menghina suamimu. Semua istri yang menghina suami, akibatnya adalah sendiri dibuang oleh Tuhan. Pada waktu tabut bawa kembali, Daud terlalu senang tari-tari di tengah jalan. Mikal melihat dari jendela. Jadi apa kamu? Seorang raja, kurang anggun, tari-tari seperti orang biasa. Tak cocok dengan statusmu menjadi raja. Menghina dia. Akhirnya kalau menghina suami yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada dia. Dan akhirnya Tuhan memberkati Daud terus. Pelan Daud bertumbuh. Akhirnya menjadi saudara yang saya tidak ngerti. Justru Tuhan memberkati dari Batseba. Batseba adalah perempuan di dalam peristiwa Daud seumur hidup yang paling dicelah oleh Tuhan. Tapi justru akhirnya Batseba yang dipakai Tuhan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Bukan Mika, bukan yang lain. Ini terlalu banyak hal dalam Alkitab yang saya tidak mengerti. Maka saya minta saudara, jangan terlalu cepat mengkritik. Jangan terlalu cepat mengadili orang dan ukuran engkau. Karena something is happening in the process of the guidance of the Holy Spirit and the will of God. You don't think you know everything. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi.